Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dura Madani dengan NPM 24782037, program studi Teknologi Rekayasa Internet semester 2 dan jurusan Teknologi Informasi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan hasil dari lab session 8 mata kuliah Pemrograman Jaringan 1. Topik yang akan dibahas meliputi generator, iterator, lambda function, dan file processing. Saya juga akan menunjukkan implementasi program Python untuk masing-masing konsep tersebut. Nah, di sini sendiri ada penjelasan, ada kode dari generator. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode generator terlebih dahulu. Generator di Python itu digunakan untuk menghasilkan urutan data satu persatu menggunakan kata kunci YILD ini yang ada di sini. Nah, generator itu sangat efisien karena tidak menyimpan semua data di memori, tetapi melainkan memberikan data satu persatu saat dibutuhkan. Nah, ini ada contoh fungsi generatornya. Di sini ada generator function to confirm satu to a given maximum. Fungsi generator untuk menghitung 1 sampai nilai maksimum. Di kode generator ini kita itu menghitung dari 1 sampai maksimum. Apa artinya? Kalau kita ingin menghitung 1 sampai 10, berarti nilai maksimumnya itu sampai 10. Kalau kita ingin menghitung 1 sampai 5, berarti nilai maksimum itu 1 hanya sampai 5 saja. Seperti itu. Nah, kita akan cek di comment prompt terlebih dahulu. Sini langsung Python konsep PY. Nah, di sini karena saya ingin menghitungnya 1 sampai 5 saja, jadi di sini nilainya itu yang keluar hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Kemudian di sini ada kode iterator. Kode iterator itu objek yang dapat diiterasi menggunakan metode dan in metode in dan next maksudnya. Saya membuat kelas di sini saya membuat kelas reverse iterator yang mencetak isi list secara terbalik. Maksudnya apa? Maksudnya itu di kode ini itu dia bisa terbolak-balik. Nah, seperti ada di sini ada contohnya. Nih di sini. Nah, di sini kan harusnya A, B, C, D. Nah, di sini dia itu mengeluarkan kebalikannya seperti D, C, B, A. Seperti itu. Jadi, kode iterator ini jika listnya A, B, C, D, maka dia akan dicetak B, C, B, A. Seperti itu. Kemudian ada lambda function. Di sini lambda function itu adalah cara singkat membuat fungsi anonim. Biasanya digunakan untuk operasi seperti filter atau maps. Di sini ada demonstration menunjukkan penggunaan lambda function dengan fungsi filter. Di sini ada print filter even numbers, ini menyaring angka genap. Terus di sini ada angka-angka, di sininya ada angka-angka, kemudian di sini ada angka awal dan angka genap. Nah, di
Di lambda function ini, di kode ini itu akan menyaring angka-angka yang genap saja. Jadi, jika dia angka-angkanya ganjil, dia tidak akan terdeteksi pada runningan kita di command prompt ini. Jadi, contohnya ini ada di sini. Ada filter even numbers from list. Original files-nya itu kan angka awalnya kan dia 10, 15, 20, 25, dan 30 seperti ada yang di sini. Nah, dia kan fungsinya untuk menyaring angka yang genap saja. Jadi angka genapnya itu dia tersimpan di bawahnya. Jadi 10, 20, dan 30. Seperti itu. Kemudian ada file processing. File processing ini saya buat menjadi dua fungsi. Yang pertama ada save parking di sini. Save parking itu menyimpan data riwayat parking ke file. Jadi itu kegunaannya. Dan satu lagi saya membuat di sini read parking data. Itu tuh kegunaannya untuk membaca isi file dan mencetaknya. Seperti itu. Di sini ada kode-kodenya di sini, dan hasil runningannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi parking history from file. Jadi seperti ini. Kita juga bisa cek di users. Nah, ini riwayat parkir. Nah, di sini dia sudah terbaca, dia sudah tersimpan. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari kode generator, iterator, lambda function, dan file processing yang saya jelaskan. Semoga bisa mengerti. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi tugas di lab session 8 yang tentang kode main dan simulator. Dan menjelaskan tentang kode main. Kode ini adalah program utama yang berisi menu interaktif dan manajemen riwayat kendaraan. Di sini itu ada fungsi dan kelas dari model parking simulator agar bisa digunakan di program utama. Kemudian ada ini kelas facial itu digunakan untuk mencatat nomor kendaraan, masuk kendaraan, dan waktu keluarnya kendaraan yang diparkir. Nah, ini tuh digunakan untuk mencatat riwayat parkir. Nih, di sini. Kemudian di sini ada riwayat ini. Riwayat ini dia itu list global untuk menyimpan semua objek dari kelas facial ini. Itu tuh yang dia tuh menyimpan kendaraan yang pernah diparking dari kelas facial tersebut, facial yang ini. Kemudian di sini saya itu menambahkan beberapa menu utama atau fungsi main. Yang pertama itu menambah slot parkir, kemudian masuk parkir, keluar parkir, cek slot parkir, tampilkan riwayat parkir, tampilkan kendaraan, simpan riwayat ke file, baca riwayat dari file, cari kendaraan, dan keluar program. Nah, fitur tambahan dari Lab 8 ini, dia itu simpan ke VCS, atau dia tuh simpan di file gitu, atau bisa dia bisa simpan di Notepad, di Excel ya. Terus kemudian itu baca dari
CSV. Dan kemudian cari kendaraan itu menggunakan lambda dan filter. Nah, dari parking simulatornya sendiri, saya akan menjelaskan itu di sini itu adalah modul simulator yang menangani logika parkir dan slot. Di sini ada kelas kendaraan. Di sini itu ada beberapa kelas kendaraan ya. Di sini itu yang pertama kan ada facial, terus ada to health dan for wealth. Itu tuh yang pertama itu superclass dasar. Superclass dasar, yang kedua itu subclass untuk motor, yang ini untuk mobil. Kelas parking slot itu slot parkir untuk motor atau mobil. Nah, yang ini itu untuk cek slot kosong atau tidaknya. Kemudian di sini itu ada dia memasukkan kendaraan ke slot. Memasukkan kendaraan ke slot. Dia bisa memasukkan kendaraan ke slot dan mengeluarkan kendaraan. Seperti itu. Nah, ini itu tuh sama aja seperti yang tadi, semua objek parking slot itu disimpannya di sini. Ini adalah tempat parkir utamanya, kalau bisa dibilangnya seperti itu. Kemudian fungsi-fungsi parkir itu di sini ada tambahkan. Ini tambahkan slot parkir, parkir kendaraan keluar, dan cek status parkir. Kalau tambahkan slot parkir itu dia tuh kegunaannya itu menambahkan slot baru agar bisa terisi kendaraan yang baru jika slotnya itu penuh. Nah, parkir kendaraan ini dia tuh memasukkan kendaraan ke slot sesuai jenis. Kalau dia motor ya ke motor, kalau mobil ya ke mobil. Kalau dia misalkan bajai ingin masuk ke mobil, dia itu tidak terdeteksi di command prompt-nya sendiri. Seperti itu. Kemudian itu ada kendaraan keluar. Kendaraan keluar ini cari dan keluar, dan itu mencari dan mengeluarkan kendaraan yang sudah terparkir. Kemudian ada cek status parkir di sini. Sini itu dia itu menampilkan dia itu menampilkan semua status yang ada di slot parkir. Mau itu keluar, mau itu masuk, dia kan ada terdeteksi itu jam-jamnya. Nah, dia fungsinya itu untuk mengecek itu. Terus ada get parkir iterator, itu tuh digunakan di main untuk menampilkan semua kendaraan yang terparkir seperti itu. Nah, sekarang kita bisa menjalankan di command prompt-nya. Nah, kita buka command prompt. Kita cd mini. Oke. Kemudian nah, kemudian kita Python 24. Nah, di sini sudah keluar. Di sini kita menambahkan slot dulu, slot 2 untuk motor. Nah, di sini ada keterangannya 2. Slot parkir itu untuk kendaraan bermotor berhasil diparkir. Nah, kemudian kita 2 lagi untuk memasukkan nomor kendaraannya. Kita tulis BS untuk motor. Kita masukkan tahunnya 2025.
bulannya bulan 5, sekarang tanggal 13. Nah, kendaraan motor BE 1234YH diparkir di slot 1. Kita masukkan lagi. Ini masih tetap sama untuk kendaraan motor ya. Bulannya dan tanggalnya. Sekarang tanggal 13. Nah, ini kendaraan motor kan diparkir di slot 2. Nah, sekarang kita ingin mencoba di mobilnya. Kita tambahkan slot lagi. Salah. Nah, kita masuk ke menu 1, terus masukkan jumlah slotnya, jumlah slot 2 untuk mobil. Nah, kita masuk lagi ke pilihan nomor 2, masukkan parkir. Nah, kita masukkan plat untuk mobil tahun 2025, bulan 5, tanggal 13. Nah, kendaraan mobil NI 1110SA diparkir di slot 3. Kita masukkan lagi. Ini untuk mobil. Nah, 05 dan tanggal 13. Nah, dia parkir di slot 4. Sekarang kita cek status nih. Apakah dia sudah terparkir dengan benar? Ternyata dia sudah terparkir dengan benar dong. Lalu kita coba keluarkan kendaraan motor dengan plat BE 1234GH. Kendaraan tidak ditemukan atau sudah keluar. Berarti kita coba lagi keluar dengan nomor kendaraan KL 0987DF. Nah, kendaraan KL 0987DF telah keluar dari slot 2. Kita tampilkan lagi deh nomor 4. Biar clear kan, slot mana aja yang kosong dan slot mana aja yang sudah terisi. Berarti slot 1, 3, dan 4 itu sudah terisi dan slot 2 itu kosong. Kosong itu untuk motor. Nah, kemudian kita pilih 5 untuk tampilkan riwayat parkir. Nah, di sini ada genre riwayat parkirnya. Dengan plat KL itu dia keluar di tahun 2025, bulan 5, tanggal 13, waktu 17.05.14, dan yang lainnya masih tersimpan rapi di sini. Kemudian kita pilih lagi dengan pilihan menu nomor 6. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini ada daftar kendaraan yang terparkir, motor 1 dan mobil 2. Kemudian kita pilih lagi menu 7. Di sini kita untuk menyimpan semua status parkir itu dengan nama apa? Misal parkir CSV. Nah, riwayat berhasil disimpan ke file parkir CSV. Kemudian setelah disimpan kita baca. Kita menunggu apa? Kita baca. Nah, kita masukkan lagi nih yang ada di sini. Berarti parkir CSV. Nah, riwayat parkir berhasil dibaca. Nah, coba kita buka di file. Di monitoring. Nah, dia sudah masuk ke Excel. Berarti semua langkah-langkah yang sudah saya lakukan tadi
sudah benar karena dia sudah mau membaca file yang saya buat tadi. Dia mau membaca file parking yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu kita cari nih kendaraan lambdanya. Dia tuh yang mana sih? Coba masukkan nomor. Kita masukkan nomor yang ini aja deh. Nah, masukkan keyword nomor ini. Hasil pencarian NI 1110SA masuk 2025 bulan 5 belum keluar. Keterangannya kan belum keluar ya. Nah, setelah semuanya dicek dan sudah berhasil dan sudah mau terbaca di Excel juga, berarti semua kode-kode dan langkah-langkahnya sudah benar. Lalu di sini kita ada pilihan keluar program. Kalau kita sudah selesai semuanya, jadi sekarang kita keluar saja dari program ini. Nah, terima kasih telah menggunakan smart parking. Jadi di sini sudah semua step yang saya jalankan. Mungkin itu saja video dari saya. Bila ada salah atau keliru apapun, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.